Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin ngasih tutorial tentang cara menggabungkan Demnas dan mengubah format ke UTM dan membuat peta atau kemiringan lereng atau slope. Oke, langsung saja. Setelah teman-teman mendownload data Demnas di Inagio Portal, langkah selanjutnya itu adalah menggabungkan beberapa Demnas ini, yaitu tuh bisa langsung teman-teman masuk ke search, kemudian ketik saja Mosaic New. Nah, pilih Mosaic to New Raster ini untuk menggabungkan beberapa Demnas ini menjadi satu. Oke. Nah, untuk input rasternya bisa teman-teman masukin Demnas ini ke input raster. Oke. Kemudian untuk output locationnya teman-teman bisa bebas masukin kemana eh, sesuai dengan data teman-teman masing-masing. Oke, untuk raster data set name bisa teman-teman isi bebas. Yang penting di belakangnya ada titik tif ya untuk menghindari data error. Kemudian untuk pixel type-nya teman-teman sesuai dengan di properties dinas ini. Kemudian ke source ini ada teman-teman bisa lihat pixel tipenya itu adalah 32 bit floating. Jadi untuk pixel tipenya teman-teman bisa ke 32 bit float. Untuk number of bin-nya teman-teman bisa klik satu. Oke, kita oke. Oke, untuk Mosaic tuner rasternya sudah selesai dan teman-teman bisa lihat di sini timnasnya sudah menggabung ya. Jadi untuk yang kotak-kotak ini mending di uncheck saja biar tidak memberatkan pada saat pengolahan data. Oke. Nah, ini kan kita udah melakukan mosaic new raster ya atau penggabungan dimnas. Tapi di search-nya ini masih belum ada koordinat sistemnya. Jadi kita perlu memasukkan koordinat sistem ini ke dimnasnya. Yaitu teman-teman bisa ke search kemudian klik define projection. Bentar. Define projection. Nah, ini define projection nih data management kemudian masukin dimnas yang sudah di mosaic tadi. Kemudian untuk koordinat sistemnya teman-teman bisa pilih WKS 1984. Jika teman-teman nggak ada WKS 84, teman-teman bisa ke geografi koordinat sistem, ke Word, kemudian di sini ada WKS 1984 kan. Nah, seperti itu. Di OK, di OK. Nah, kita tunggu dulu. Oke, untuk define projection-nya sudah selesai. Kemudian karena ini areanya terlalu besar ya, jadi kita bisa melakukan klip dulu. Besar, kemudian ke klip ke data management. Untuk input clusternya pilih dim. Untuk ini kita pilih dashboard tree ini. Kemudian ketika sudah, ya kita oke.
Nah, ini untuk klipnya sudah jadi, tapi ini kan masih belum sesuai dengan Dimnasnya ya. Waduh, bentar. Masih belum sesuai dengan Dimnasnya. Teman-teman bisa pilih slide fitur, kemudian tekan yang di dashnya ini, kemudian ke Windows, ke Image Analysis, kemudian tekan dem clipnya, kemudian klik yang ada di processing di bagian gambar gunting ini, clip. Nah, oke. Untuk sekarang Dimnasnya sudah menyesuaikan dengan batas das milik teman-teman. Seperti ini. Nah, berikutnya kita bikin, oh ya, ini kan masih belum dikasih UTM ya. Jadi teman-teman bisa ke search, kemudian klik project raster. Nah, kemudian ke project raster data management. Oke, untuk di project rasternya pilih klip Dimnas yang sudah diklip sesuai dengan batas das. Kemudian untuk output koordinat sistemnya pilih yang UTM zone, atau untuk belakangnya nyesuaiin posisi das teman-teman ya, ada yang 48, ada yang 49, ya kan, sesuai dengan das-dasnya teman-teman. Kemudian klik OK. Oke, kita lanjut. Sekarang untuk untuk Dimnasnya ini sudah dikasih project cluster ya. Jadi ini untuk Dimnasnya sudah tertera UTM. Nah, ini WGS UTM Zone 49S. Ya karena ini nggak untuk menghindari kebingungan karena ini kodenya semrawut, saya ubah namanya dulu. Oke. Kemudian langkah selanjutnya itu adalah membuat kemiringan lereng. Jadi teman-teman bisa ke search, kemudian ke slope. Nah, pilih yang slope special analyze. Gitu. Yuk, belum tak pegang. Nah, untuk di input rasternya, teman-teman bisa masukkan dimnas yang sudah dikasih UTM. Karena kita mainnya di persen, jadi kita pilih yang persen rise. Oh ya, untuk GDB atau untuk penyimpanan output raster, usahakan di GDB yang asli. Jangan di otak-atik pindah ke data berbeda atau yang lain. Biarkan di GDB asli. Hal ini bertujuan untuk menghindari error atau mungkin biasanya kalau mengolah data raster yang nggak sesuai dengan aturan dan yang mungkin mencari sesuatu yang lebih mudah dan yang lain-lain itu bisa menyebabkan error. Sehingga nanti pada saat kedepannya teman-teman tuh nggak bisa untuk melanjutkan atau mungkin di pertengahan akan terjadi error, itu sudah sering terjadi. Nah, seperti itu. Nah, oke. Untuk slide-nya ini udah jadi. Jadi ini merupakan data kemiringan lereng di daerah das. Gitu kan. Nah, berikutnya kita perlu membagi ini di dalam beberapa kelas. Jadi kita perlu ke search, kemudian cari reclassify. Oke, reclassify, kemudian klik yang special analysis.
masukkan data slope yang sudah dibuat. Nah, kemudian ke classify, kita sederhanakan kelasnya. Jadi kita bikin 5 kelas saja. Kita klik OK. Untuk nilai value-nya kita ubah angka ke 10, ke 8, ke 6, 4, dan 2. Gitu. Klik OK. Nah, untuk kelasnya sudah selesai. Ini ada 5 kelas. Dan ini merupakan data yang kita butuhkan nanti untuk membuat eh, bencana banjir di daerah DAS. Seperti itu. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membuat penutup lahan. Dan saya sudah ada datanya ini. Kita nanti bisa latihan menggunakan data penutup lahan untuk pertemuan selanjutnya. Itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.